Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di pertemuan keberapa ya? Ini pertemuan keberapa ya di bulan ketiga. Kemarin di bab awal kita sudah pernah belajar tentang jarak pada bangun ruang. Tapi kemarin Ibu baru share materi saja ya. Kalian baru mempelajarinya saja mungkin. Selanjutnya Ibu lanjut dulu ke bab berikutnya. Nanti yang bab kemarin kalau ada yang belum dipahami bisa tanya lagi ke Ibu. Atau mungkin nanti kita cari waktu untuk menerangkan kembali. Di bab 2 kita akan belajar tentang statistik. Sudah pernah dengar apa statistik? Kita belajar statistik itu, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama itu adalah kita diharapkan nanti setelah belajar statistik itu kalian bisa memahami pengertian statistik, ada statistika. Itu berbeda ya. Kemudian ada populasi, ada sampel. Selanjutnya yang diharapkan itu adalah kalian mampu menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Tujuan berikutnya adalah diharapkan siswa dapat menentukan ukuran pemusatan data. Kemudian selanjutnya tujuan keempat adalah menentukan ukuran penyebaran data. Nanti mungkin ada pertanyaan, itu apa yang dimaksud pemusatan data, penyebaran data? Nanti akan bahas satu-satu ya. Sekarang tentang pengertian dasar statistika dulu. Dalam statistika itu ada istilah datum, data, dan statistika. Ibu jelaskan dulu dari awal. Data adalah kumpulan keterangan dari suatu kejadian atau objek, baik yang berupa angka, simbol, atau sifat. Itu contoh pengertian dari data itu sendiri. Selanjutnya, di mana setiap data itu, masing-masing data itu biasa disebut dengan datum, istilahnya keterangannya datum. Statistika itu materi yang akan kita pelajari saat ini. Itu adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai penarikan kesimpulan. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, emang Bu kalau belajar statistika itu fungsinya untuk apa? Salah satu manfaat dari statistika itu adalah yang erat dengan kehidupan sehari-hari saja. Itu adalah untuk pengolahan data. Misal begini, kalian belajar matematika selama 1 semester. Terus kalian kan selama 1 semester itu ada ulangan beberapa kali, kemudian ada UTS, ada UAS. Nah, nanti kan hasil akhir dari setelah pembelajaran kalian 1 semester itu kan kalian akan mendapat nilai rapot, benar? Nah, nilai rapot itu kenapa bisa tiba-tiba dapat nilai rapot? Itu nggak bisa misalkan kita tentukan dengan sembarangan. Misal, ini mah ganteng ya nilainya 9. Iya mah jerawatan nilainya 70 misal. Guru nggak bisa menentukan nilai sedengan begitu. Atau misalkan iya mah kicepna sabedug sakali, berarti berewelah nilainya 75. Iya mah kicepna kerep, berarti nilainya 80 misal. Nggak bisa. Nah, dari hasil ulangan-ulangan tadi itu diolah dengan metode tertentu sehingga didapatlah nilai rapot. Itu salah satu dari manfaat statistik. Masih banyak, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke? Sekarang kita balik lagi ke awal. Kita tahu tadi Ibu sudah menjelaskan sebelumnya tentang data kan? Nah, di sini berdasarkan jenisnya data itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Kualitatif kan dari hampir mirip tapi berbeda. Kuantitatif itu data yang berupa bilangan atau angka, sedangkan data kualitatif bukan berupa bilangan. Maksudnya apa? Misalkan seperti ini. Data nilai ulangan matematika siswa. Itu bentuk datanya akan seperti apa? Kan bentuk datanya bakal begini, 50, 60, 70, 80. Itu kan bentuk datanya angka. Benar bukan?
Contoh lain, misalkan data berat badan siswa kelas 12. Ibu tanya, nanti data yang masuk bentuknya apa? Angka bukan? 160. Barusan berat badan ya, 160 keberatan ya, segede apa? Maaf, misalkan 50 kilo, 60, 70, 30, 19 kilo. Misalkan. Itu kan datanya bentuknya angka, benar? Nah, itu namanya data kuantitatif. Sedangkan data kualitatif itu bukan berupa bilangan. Misalkan contohnya data pekerjaan orang tua siswa. Ibu tanya, itu datanya bakal bentuk apa? Angka bukan? Bukan kan? Tapi bentuknya nantinya misalkan penjahit, polisi, guru misalkan. Itu kan bukan angka, berarti itu bentuknya kualitatif. Selanjutnya itu kan baru berdasarkan jenis, berdasarkan kebutuhan terhadap pengolahan data. Statistika itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada namanya statistika deskriptif, ada statistik inferensi. Kalau statistik deskriptif itu adalah segala informasi yang bisa menggambarkan data yang diperoleh. Sementara statistik inferensi diperoleh dari data yang ada dan digunakan untuk menarik kesimpulan. Untuk kita nih ya, untuk sekolah SMK kelas 12 yang akan kita pelajari itu hanya data kuantitatif dan kualitatif saja. Oke, selanjutnya ada istilah dalam statistika itu, ada istilah populasi, ada sampel. Karena sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, populasi dan sampel, kalian harus bisa membedakan populasi dan sampel. Misalkan Anda ingin mengetahui pendapat pelajar SMK di DKI Jakarta mengenai keinginan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bekerja, atau mengikuti kursus-kursus keahlian setelah lulus sekolah. Misal, kan ibu teh mau buat penelitian nih. Nah, kan ibu bikin survei ke siswa SMK di Jakarta. Nanti dari survei itu didata apakah siswa itu banyak yang ingin melanjutkan kuliah, atau ada yang ingin bekerja, atau yang ingin mengikuti kursus-kursus. Itu kan ibu pasti memberikan survei kan ke siswa. Nah, mungkin nggak ibu memberikan surveinya itu ke semua SMK yang ada di Jakarta? Kebayang nggak berapa ribu, dan ibu itu harus menyiapkan, misalkan kalau untuk kepentingan survei itu ibu harus menyiapkan berapa banyak instrumennya untuk surveinya. Satu, waktu, kedua juga biaya. Nah, pasti di sini ibu ngambil populasinya saja. Di sini kan pelajar di Jakarta itu kan ada pelajar SMK, ada pelajar SMA kan. Nah, berarti yang dinamakan dengan populasi itu adalah pelajar SMK semuanya. Semua yang ada di domisili di Jakarta. Tetapi untuk kepentingan penelitian, ibu mengambil sampel. Contoh, apa contohnya? Misalkan ibu nggak usah mengambil semua pelajar SMK di Jakarta semuanya, tapi cukup beberapa pelajar SMK di DKI Jakarta yang mewakili sampel dalam jajak pendapat. Gitu contohnya. Atau misalkan contoh kecilnya begini. Orang tua kalian misalkan bikin misalkan masak sayur sop di rumah. Anggap saja bahwa sayur sop 1 panci itu merupakan populasi. Kalau misalkan kita mau, ini kan sayur sop itu kalau masak biasanya suka dicicip-icip kan? Tahu icip-icip? Itu dicobain. Nih, ini sayur sop itu sudah pas belum rasanya? Sudah pas belum rasanya misalkan. Oh, ini rasa sayur sop itu mau dicobain dulu. Berarti kan ibu itu membutuhkan sampel untuk merasakan sayur sop itu. Apakah sampel untuk mencoba rasa sayur sop itu harus dibutuhkan semua sayur sop sepanci dihabiskan langsung? Atau cukup 1 sendok saja? Atau cukup 1 mangkok saja? Coba kalian pikir. Cukup 1 sendok saja bukan? Nah,
Si sayur sop yang ibu icip-icip 1 sendok itu kita analogikan itu sebagai sampel. Jadi sampel itu hanya contoh saja. Contoh lain misalkan, kalian suka mie instan atau makanan apapun itu kan suka ada di belakangnya sudah ada keterangan halal dan sehat, misalkan terbebas dari zat-zat berbahaya, kan suka ada cap badan POM-nya kan. Nah, apakah badan POM itu menyurpai pabrik itu semua kemasan Indomie dibuka dan dicoba? Enggak kan? Jadi cukup satu saja sebagai sampel. Nah, itulah analogi antara populasi dan sampel. Oke, dapat dipahami? Oke, lanjut saja ya. Berikutnya ke penyajian data. Penyajian data. Karena kan kalau data yang masuk itu berarti kan harus disajikan. Kayak kita nih udah masak di rumah, masak berbagai macam masakan yang mau kita makan, misalkan makan siang atau makan malam atau sarapan, kan itu disajikan di meja makan, ditata dengan cantik. Nah, data juga sama, bisa disajikan. Tujuannya untuk apa? Menyajikan data untuk mempermudah kita memahami data tersebut. Yang pertama nanti Ibu bahas contohnya ya. Oke, selanjutnya yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Maksudnya seperti apa, Bu? Nah, seperti ini. Ya kan kalau kita misalkan datanya ditulis ke pinggir, kan kita ribet lah ya, kita untuk mengelompokkan datanya ribet, kemudian kita juga memahaminya juga butuh waktu. Coba kalau begini, Ibu punya contoh begini, kan cantik ya. Dari sini kita bisa baca tahun 2004 perguruan tinggi itu ada berapa? Ada 14, swastanya ada 6, sehingga jumlah perguruan tinggi di tahun 2004 itu ada 20. Betul? Hanya kita lihat sekilas aja kita sudah paham loh. Selanjutnya tahun 2005 perguruan tingginya ada 15, perguruan swastanya itu jadi total berapa? 22. Terus berkembang sampai 2011. Ini contohnya. Paham ya? Itu penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya diagram batang. Tolong kalian perhatikan, diagram batang. Nih kayak batang-batang di sini nih ada nih. Di sini datanya di sini tentang jenis pelanggaran sama jumlah pelanggaran. Misalkan di sini ini tentang di sekolah, kehadiran yang yang jenis pelanggaran kehadiran ya ada 80 orang. Yang melanggar kerapihan, yang bajunya tidak rapi ada 60. Ketertiban ada 40, ada administrasi ada 20. Ini contohnya ya. Dari sini aja kan kita tidak usah bercerita narasi panjang-panjang, bukan? Dari sini juga kita sudah bisa membaca, oh, jenis pelanggaran ini ada segini gitu. Nah, ini tujuan dari penyajian data, biar kita mempermudah memahami data dan mengambil informasi yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya diagram batang horizontal. Nah, ini hampir sama dengan tadi, cuman dibalik aja. Nu tadina ngagoler jadi nangtung, nu tadi nangtung jadi ngagoler gitu. Sakali ewang meh teu cangkeul. Lanjut. Berikutnya diagram garis. Diagram garis. Nah, ini diagram garis. Kalau diagram garis bedanya cuman pakai titik-titik aja. Jadi 2011 ada ini tentang penjualan unit. Tahun 2011 ada 10.000, titikan di sini jenong. Kalau Ibu bikin gitu. 2002 ada 20.000. Nanti si titik-titik jenong ini kita hubungkan menggunakan penggaris. Oke, dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya diagram lingkaran. Pernah belajar waktu SMP kelas 9, diagram lingkaran itu seperti apa? Ibu sekarang hanya mengingatkan kembali. Contohnya misalkan di sini tentang banyak SMK di suatu provinsi. Misalkan di sini yang warna biru itu kota A, yang warna merah itu kota B, yang hijau kota C, yang ungu kota D. Ini selanjutnya ini kan nanti ada perhitungannya sebetulnya. Jadi diagram lingkaran itu ada yang patokannya ke derajat,
Di mana satu putaran penuh itu 360 derajat, ada yang patokannya ke persen. Kalau persen total semuanya berarti patokannya ke berapa? Ke 100. Bu, apa sih kok nggak ngerti? Nanti di perhitungan ngerti. Sekarang mah asal mengenal dulu aja contoh-contoh penyajian data dalam statistik. Selanjutnya diagram batang daun. Nah, kalau diagram batang daun begini pasti timbul. Ibu, apa itu teh diagram batang daun itu? Pasti nggak ngerti ya? Oke, ini kalau diagram batang itu sebetulnya ada yang lebih lengkap lagi dengan menggunakan piktogram, jangan menggunakan angka. Gitu ya sebetulnya. Nanti ini belum lengkap, ibu maaf belum lengkap, ini harusnya pakai gak ada gambarnya. Kita skip dulu untuk yang diagram batang daun ya. Nah, sebentar, ibu lanjut dulu ke diagram kotak. Ibu nggak keburu, kemarin nggak ada ini. Diagram kotak garis, boleh. Nah, ini ibu ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Ini skip dulu, ini nanti hubungannya sama statistik 5 serangkai. Ini namanya statistik 5 serangkai. Nilai minimum berarti nilai yang paling kecil dari data, maksimum nilai yang paling besar. Ini adalah nilai-nilai kuartil. Tahu kuartil? Apa? Oke, lanjut. Nanti ibu jelaskan kembali satu-satu karena itu ada di ukuran pemusatan. Ibu sekarang sekilas aja dulu ya. Selanjutnya histogram dan poligon frekuensi. Nah, ini mungkin nanti kita lanjut dulu untuk pertemuan berikutnya ya, karena di sini ada video berikutnya, karena di sini ada beberapa langkah yang harus kalian pahami. Sebentar untuk sementara ibu skip dulu langkah-langkahnya. Nanti ini kita akan praktek langsung. Ibu hanya akan memberikan contoh poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi itu seperti ini gambarnya. Kalau misalkan di gambar ini tidak ada yang garis-garis ini, itu namanya diagram batang. Namanya poligon. Bedanya apa Bu diagram batang dengan poligon? Kalau diagram batang ininya ada jarak. Ya, kalau ini kan dempet-dempet ya. Nah, kalau yang diagram batang kayak tadi, maaf ibu balik lagi. Coba kalau diagram batang. Nah, ibu cek lagi diagram batang. Coba lihat sama kalian. Ini masih diagram garis. Nah, ini nih. Kalau diagram batang kan ada jarak-jaraknya. Nah ini kan ada jarak-jaraknya, betul tidak? Nah, ini batang. Kalau yang diagram batangnya didempetin kayak tadi itu namanya poligon. Ibu lanjut dulu ya. Ini ibu hanya menunjukkan saja bahwa perbedaan poligon sama diagram batang itu begitu. Oke. Nah ini. Ini kalau ada jarak namanya batang, kalau dempet-dempet namanya poligon. Maaf. Kalau yang dempet-dempet namanya histogram. Kalau poligon mah, jadi yang histogram tadi digabung dengan diagram garis. Oke, ibu flashback lagi, ibu kupas lagi, takut ibu tadi kebalik. Kalau diagram batang itu ada jarak ininya, di antara batang-batangnya itu ada jarak. Kalau histogram itu yang dempet-dempet begini, tapi tidak ada garis gitu, tidak ada garis, cuma dempet aja. Kalau poligon itu adalah diagram ya, histogram itu digabung dengan diagram garis, kan tadi udah diajarin ke ibu diagram garis. Atau diambil aja di titik tengah, ambil tengah, ya ambil titik tengahnya semua, langsung tarik garis. Itu namanya poligon frekuensi. Oke? Mungkin untuk sementara ini satu lagi ada ozaif. Nah, ini ozaif, ada ozaif positif, ada ozaif negatif. Nanti cara membuatnya akan ibu kupas berikut di pertemuan di berikutnya aja. Nanti itu ukuran pemusatan data nanti. Sampai segini untuk pertemuan sekarang ibu cukupkan dulu sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh kalian mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan kelasnya, kemudian tulis di grup WA kita. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.